Hai penonton, kembali lagi channel ini. Jika suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk di-subscribe-nya ya. Udah subscribe-nya? Makasih. Tanggal 30 Januari 2024 di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Jam menunjukkan pukul 6.30 pagi, ketika cahaya pertama mulai menyibak kegelapan. Di teras rumah semi permanen berukuran 6 kali 8 meter, seorang lelaki berusia 38 tahun bernama Arif duduk di kursi kayu lamanya. Tangan kanannya dengan gerakan otomatis meraih bungkus rokok dari saku kemeja, mengeluarkan sebatang dan menyalakannya dengan korek api kayu. Hembusannya keluar perlahan, menciptakan kepulan asap yang langsung bercampur dengan udara pagi yang seharusnya segar. Dari dalam rumah terdengar suara batuk kecil, lalu suara lembut seorang anak perempuan. "Pak, aku udah bangun." Arif menoleh. Di ambang pintu berdiri Sari, putri semata wayangnya yang baru berusia 6 tahun. Rambutnya masih acak-acakan. Piyamanya bergambar kelinci sudah kusam. "Sini sayang," kata Arif sambil membuka lengannya. Tangan kirinya masih memegang rokok. Sari berlari kecil dan mendekat, lalu naik ke pangkuan ayahnya. Arif secara refleks mencium kening anaknya, tanpa menyadari bahwa asap rokok dari mulutnya langsung terhirup oleh Sari. "Pah, bau asap," protes Sari sambil mengernyitkan hidung mungilnya. "Ah, gak apa-apa, ini kan di luar," jawab Arif santai, menarik napas lagi dari rokoknya. "Tapi kata Bu Guru, rokok itu bahaya, bikin sakit." Arif tertawa pendek. "Bu Guru itu kebanyakan teori. Ayah dari kecil lihat kakekmu merokok, ayah baik-baik saja. Lihat, sehat kan?" Ia menepuk-nepuk dadanya, sementara asap terus mengepul dari rokok di tangannya. Sari batuk kecil lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Dari tadi batik-batik, Sar?" tanya Arif akhirnya sedikit memperhatikan. "Dada aku sesek, Pah." "Ah, mungkin kemarin kehujanan, nanti minum obat." Istrinya Rina muncul dari dalam rumah dengan wajah kesal. "Arif, dari tadi pagi-pagi sudah merokok lagi. Itu Sari lagi di pangkuanmu." "Wah, ibu cerewet sekali. Ini kan di teras, udara terbuka," sahut Arif tak acuh. "Tapi Sari batuk-batuk sudah seminggu ini. Kemarin malam sampai terbangun 3 kali." "Anak-anak biasa, Rin, jangan lebay. Dulu saya kecil juga sering batuk, sekarang sehat." Rina hanya bisa menghela napas panjang. Perdebatan ini sudah puluhan bahkan ratusan kali dalam 8 tahun pernikahan mereka. Arif adalah perokok berat sejak usia 15 tahun. 2 bungkus sehari adalah normal. Dan yang paling membuat Rina frustasi, Arif merokok di mana saja, kapan saja, tanpa peduli siapa yang di sekitarnya. "Sar, ayo mesuk, Mama mandiin," panggil Rina akhirnya menarik tangan Sari dari pangkuan Arif. Setelah istri dan anaknya masuk, Arif menghabiskan rokoknya, lalu menyalakan lagi yang baru. Rutinitas pagi. Sambil merokok, pikirannya melayang ke pekerjaannya sebagai sopir angkutan barang. Hari ini harus antar barang ke kota sebelah. Perjalanan 4 jam, artinya bisa merokok sepanjang jalan. Enak. Di dalam rumah, Rina memandikan Sari. Di kamar mandi sempit itu, Sari batuk lagi. Kali ini agak lama. "Mama, kenapa setiap kali dekat Papa, aku pengen batuk?" tanya Sari polos. Rina terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk anak 6 tahun. "Karena asap rokok Papa itu tidak baik buat paru-paru kita, sayang." "Kalau tidak baik, kenapa Papa terus merokok?" Pertanyaan sederhana itu seperti pisau yang menusuk hati Rina.
Papa sudah kecanduan sayang, susah berhentinya. Tapi aku pengen papa sehat, aku takut papa sakit. Air mata Rina hampir jatuh. Mama juga sayang, mama juga. Pukul 10 pagi, Arif sudah berada di belakang kemudi truknya. Rokok terselip di bibirnya. Radio menyanyi keras. Di jalan raya yang mulai panas, jendela truk terbuka sebagian. Asap rokoknya terbang keluar, sebagian masuk kembali, sebagian dihirup olehnya sendiri. Di dalam rumah, kondisi Sari memburuk. Batuknya semakin sering, dan kali ini disertai demam. "Mama, nafas aku susah," keluh Sari sambil memegangi dadanya. Rina segera mengambil termometer, 38,5 derajat. Panas cukup tinggi. Ia mencoba memberikan obat penurun panas, tapi 2 jam kemudian Sari muntah. "Arif, pulang sekarang, Sari sakit," telepon Rina dengan panik. "Lagi di jalan, Rin, masih 2 jam lagi sampai tujuan." "Tapi Sari panas tinggi, nafasnya susah." "Bawa ke puskesmas dulu, saya belum bisa pulang." Suara Arif di telepon terdengar tidak sabar. Di latar belakang Rina bisa mendengar suara korek api dinyalakan. Masih merokok. Di saat anaknya sakit parah, ayahnya masih bisa tenang merokok. Dengan langkah terburu-buru, Rina menggendong Sari yang lemas dan membawanya ke puskesmas terdekat. Puskesmas ramai seperti biasa. Rina mengantri dengan Sari yang semakin lemas di pangkuannya. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya mereka dipanggil. Dokter muda memeriksa Sari dengan seksama. "Sudah berapa lama batuk seperti ini?" "Seminggu lebih, Dok, tapi hari ini parah sekali," jawab Rina. "Ada riwayat asma?" "Tidak, Dok." Dokter mendengarkan suara paru-paru Sari dengan stetoskop. Alisnya berkerut. Ada suara mengi. "Di rumah ada yang merokok?" Rina menunduk. "Suami saya, Dok." "Merokok di dalam rumah?" "Di teras, Dok. Tapi ya sering di depan Sari." Dokter menghela napas. "Ibu, ini kemungkinan bronkitis akut yang dipicu oleh paparan asap rokok. Anak seusia Sari sangat rentan, paru-parunya masih berkembang. Asap rokok baik yang langsung dihirup maupun yang menempel di baju atau perabotan bisa menyebabkan iritasi berat." Rina menangis. "Bagaimana sekarang, Dok?" "Kita beri obat dulu, tapi yang paling penting, anak harus dijauhkan dari paparan asap rokok. Kalau tidak, ini akan berulang dan bisa berkembang menjadi lebih parah." Sementara itu, Arif baru sampai rumah pukul 18.30. Langsung ia menuju teras, duduk di kursi kayu favoritnya, dan menyalakan rokok. Baru setengah dihisap, Rina keluar dengan wajah merah karena marah. "Arif, sekarang juga kamu buang rokok itu?" Arif terkejut. "Loh, kenapa?" "Sari sakit bronkitis. Dokter bilang karena asap rokokmu." "Ah, dokter-dokter sekarang suka lebay. Saya kecil dikelilingi rokok, sehat-sehat saja." "Arif, dengarkan. Ini tentang Sari, anak kita. Dan saya ayahnya. Saya tahu yang terbaik untuk anak saya." Pertengkaran hebat terjadi. Sari yang mendengar dari dalam kamar menangis. Batuknya semakin menjadi-jadi karena tangisan. "Ayah jangan marah sama mama." Suara kecil Sari dari balik pintu. Arif terdiam. Melihat anaknya yang pucat dengan mata berkaca-kaca, hati kecilnya tersentuh. Tapi kebiasaan bertahun-tahun dan kecanduan yang sudah mendarah daging membuatnya sulit mengalah. "Baik-baik, ayah tidak akan merokok di dekat Sari lagi," janji Arif akhirnya, setengah hati. Janji itu bertahan 2 hari. Pada hari ketiga, Arif sudah kembali merokok di teras. Saat Sari lewat, ia berusaha menahan napas atau membuang asap ke arah lain. Tapi angin berubah-ubah, dan bau rokok yang menempel di bajunya, di tangannya, di napasnya, tetap ada di sekitar Sari. Minggu kedua Februari 2024, Sari masuk UGD rumah sakit.
Napasnya pendek-pendek. Bibirnya mulai kebiruan. Kali ini, dokter yang menangani lebih tegas. "Ini sudah pneumonia, Pak," kata dokter senior kepada Arif dan Rina. Dan dari riwayat serta kondisi, sangat mungkin terkait paparan asap rokok berkepanjangan. Arif berdiri dengan wajah keras. "Dok, saya sudah merokok di luar rumah, jauh dari anak." "Dengan segala hormat, Pak, asap rokok tidak mengenal batas ruangan. Partikelnya bisa menempel di pakaian, rambut, kulit. Apalagi kalau Bapak merokok lalu langsung menggendong atau mendekati anak. Itu sama saja dengan membuat anak merokok secara tidak langsung." "Tapi..." "Tidak ada tapi, Pak. Pilihan Bapak sederhana. Rokok atau kesehatan anak Bapak. Kalau ingin anak ini sembuh dan punya masa depan, lingkungan harus benar-benar bebas rokok." Arif diam. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di benaknya. Tapi begitu keluar dari ruang dokter, melihat area merokok di luar, tangannya dengan refleks meraih rokok lagi. "Sar, Papa sayang kamu," bisiknya di ruang perawatan sambil memegang tangan Sari yang dingin. Tangan yang masih berbau tembakau. "Papa, janji nggak merokok lagi?" pinta Sari dengan suara lemah. "Janji sayang, demi Sari." Janji kedua. Kali ini Arif berusaha lebih keras. Dia merokok di ujung jalan, jauh dari rumah. Tapi tetap saja, setelah merokok, dia langsung pulang ke rumah, ke kamar Sari yang sedang istirahat. Tanpa mengganti baju, tanpa mencuci tangan. Pola ini berlanjut sepanjang Februari. Sari masuk keluar rumah sakit 3 kali. Setiap kali pulang, kondisinya membaik. Tapi beberapa hari kemudian, batuknya kembali. Paru-parunya semakin lemah. Tanggal 10 Maret 2024, kondisi Sari kritis. Ia harus dirawat intensif. Ruang ICU anak penuh dengan monitor yang berkedip, suara mesin dan kesibukan perawat. Di depan rumah sakit, di area yang seharusnya bebas rokok, Arif berdiri merokok. Tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang nyata menghantuinya. Tapi daripada menghadapi ketakutan itu, ia memilih melarikan diri ke dalam nikotin. "Pak, ini area bebas rokok," tegur seorang satpam. Arif meletot. "Anak saya sekarat di dalam. Saya tidak bisa memikirkan aturan kecil sekarang." "Tapi peraturan..." "Silahkan, tangkap saya, laporkan saya. Tapi jangan larang saya merokok saat anak saya mungkin meninggal," teriak Arif histeris. Satpam mundur, menggelengkan kepala. Kasihan, pikirnya. Di ruang tunggu ICU, Rina sudah tidak punya air mata lagi. "Arif, kamu masih merokok?" "Masih? Di saat seperti ini?" "Rina, saya stres. Saya tidak bisa berpikir tanpa ini," bantah Arif. Bau rokok masih menyengat dari nafasnya. "Kamu egois, selalu egois. Rokokmu lebih penting daripada nyawa anak kita sendiri." Pertengkaran mereka dihentikan oleh seorang perawat yang keluar. "Keluarga Sari?" "Iya, kami." Keduanya serempak. Kondisi Sari menurun. Dokter meminta izin untuk memasang ventilator. Paru-parunya sudah tidak bisa bekerja sendiri. Rina jatuh pingsan. Arif terduduk lemas di kursi. Rokok yang masih menyala di tangannya jatuh ke lantai. Ventilator bernafas untuk Sari. Tubuh mungilnya terlihat semakin kecil di antara selang-selang dan mesin. Dokter spesialis paru berbicara dengan hati-hati pada mereka. "Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kerusakan pada paru-paru Sari sangat luas. Ini adalah kondisi yang disebut bronkopneumonia kronis akibat paparan zat iritan berkepanjangan.
dalam kasus ini, sangat konsisten dengan paparan asap rokok. Arif tidak bisa lagi menyangkal, tidak bisa lagi berdebat. Fakta ada di depan matanya. Anaknya terbaring, tidak bisa bernafas sendiri, karena asap dari rokok yang dia hisap dengan nikmat bertahun-tahun. Apakah masih ada harapan, Dok? Tanya Aris dengan suara serak. Dokter memandang mereka dengan belas kasihan. Kami akan terus berusaha, tapi bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Malam itu, di kamar kecil hotel dekat rumah sakit, Arif mencoba merokok lagi. Tapi begitu rokok menyala, bayangan Sari yang terbaring di ICU muncul. Tangannya gemetar. Ia matikan rokok itu, lalu menyalakannya lagi, lalu mematikannya lagi. Pertarungan batin yang dahsyat. Kecanduan fisik versus rasa bersalah yang menghancurkan. Tanggal 25 Maret 2024, pukul 3.15 dini hari. Telepon dari rumah sakit membangunkan mereka. Segera ke sini, kondisi Sari kritis. Saat mereka tiba, dokter sudah menunggu dengan wajah suram. Kami sudah mencoba segala cara, tapi fungsi paru-parunya sudah benar-benar berhenti. Otaknya juga sudah tidak mendapat oksigen cukup lama. Nah, tidak, berbisis Rina. Tubuhnya lunglai. Arif terdiam, matanya kosong. Dunia seakan runtuh. Mereka diizinkan masuk untuk terakhir kali. Sari, tanpa alat bantu nafas sekarang, terlihat seperti sedang tidur. Hanya monitor datar yang menunjukkan garis lurus. Rina memeluk tubuh anaknya, menangis histeris. Arif hanya bisa berdiri, tangan gemetar. Lalu ia jatuh berlutut. Sari, sayang, ayah di sini. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Tapi permintaan maaf itu sudah terlambat. Sari sudah tidak lagi bisa mendengar. Tidak lagi bisa memeluknya kembali. Tidak lagi bisa meminta ayahnya berhenti merokok. Pemakaman Sari pada tanggal 26 Maret 2024 dihadiri oleh keluarga dan teman-teman kecilnya. Udara pagi itu segar, bertepatan dengan awal musim kemarau. Tapi bagi Arif dan Rina, dunia terasa gelap selamanya. Sepulang dari pemakaman, Arif masuk ke rumah. Matanya jatuh pada bungkus rokok di atas meja. Tanpa berpikir, tangannya meraihnya, mengeluarkan sebatang, lalu mencari korek api. Tapi saat ia akan menyalakannya, pandangannya tertumpuk pada foto Sari di dinding. Foto terakhir ulang tahunnya yang ke-6, di mana Sari tersenyum lebar dengan sedikit mata berkaca karena baru sembuh dari batuk. Tangan Arif gemetar semakin hebat. Korek api jatuh. Rokok jatuh. Tubuhnya gemetar seperti orang kedinginan. Keringat dingin mengucur deras. Lalu untuk pertama kalinya sejak usia 15 tahun, Arif menangis. Bukan tangis biasa, tapi tangis yang menyayat-nyayat, penuh penyesalan yang dalam. Tangisan seorang ayah yang baru menyadari bahwa dialah penyebab kematian anak yang paling dicintainya. Dengan gemetar, ia mengambil seluruh rokok di rumah. Ada 5 bungkus masih tersisa. Lalu membawanya ke belakang rumah. Ia mengambil bensin dari motor, menyiraminya, lalu membakarnya. Api menyala tinggi, menghanguskan tembakau, kertas, filter. Asap hitam mengepul ke langit. Tapi kali ini, Arif tidak menghirupnya. Ia memalingkan muka, menangis terseduh-seduh. Maafkan ayah, Sari. Maafkan ayah. Sejak hari itu, Arif tidak pernah merokok lagi. Setiap kali ada dorongan untuk merokok, ia melihat foto Sari. Setiap kali temannya menawarkan rokok, ia menolak dengan tegas. Saya sudah berjanji pada Sari. Tapi janji itu terlambat. Sari sudah tiada. Di batu nisan Sari tertulis, Sari, 2018,
2024. Meninggal karena pneumonia kronis. Selalu dalam ingatan. Yang tidak tertulis, bahwa penyebab sebenarnya adalah kesembronoan seorang ayah yang memilih rokok di atas kesehatan anaknya sendiri. Arif sekarang menjadi aktivis anti rokok. Ia bercerita pada siapa saja yang mau dengar. Tentang Sari, tentang kesalahannya, tentang penyesalan yang tak akan pernah hilang. Peringatan pada bungkus rokok yang berbunyi, merokok dapat membunuh anak Anda, bukan lagi sekedar tulisan baginya. Itu adalah kenangan hidupnya. Kenangan yang dibayar dengan nyawa putri sematawayangnya. Terima kasih atas dukungan kalian yang telah menonton cerita pendek dari channel ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan like. Jika ada ide, tulis di kolom komentar. Makasih atas sarannya. See you di next video.